Shalom, selamat jumpa kembali saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengajak kita dalam pemberitaan firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kami, supaya kami boleh mengisi lagi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita membuka Alkitab saat ini dalam kitab Injil Markus pasal 9. Injil Markus pasal 9, saya akan membacakannya dan marilah kita mengarahkan seluruh perhatian kita supaya firman Tuhan ini bisa kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Firman Tuhan saya baca berkata, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan kau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menggaramkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita senantiasa hidup dalam kehidupan di mana hidup kita ini senantiasa
menjalin hubungan atau relasi yang baik. Relasi yang baik itu akan sangat berarti dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam hubungan yang baik atau relasi yang baik dengan orang lain, pasti kita tidak akan disulitkan atau menemui kesulitan. Ketika ada kesulitan, pasti kita akan dibantu. Tetapi kalau hubungan kita tidak baik, ya, selalu saja bentrok, nah itu pasti ketika ada masalah sendirian saja mengatasinya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari firman Tuhan yang saya sudah baca tadi, di dalamnya kita menjumpai berita yang disampaikan oleh penginjil Markus yang menyatakan bahwa Yohanes, dia sebagai seorang murid, dia menyampaikan sesuatu kepada Yesus tentang tindakan yang dilakukan dalam kehidupan mereka itu, dalam kehidupan dengan sesama mereka. Ketika dalam kehidupan ini dia tentu pengen supaya ia bisa tentu mendapatkan sesuatu dari Yesus. Katakanlah itu sesuatu yang bisa dia mendapat jempol like, katakanlah seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari perikop kita yang ada tadi di situ memberitakan bahwa ada orang yang tentunya bukan pengikut Yesus, tetapi dia bisa mengusir setan demi nama Yesus. Nah, karena itulah ketika Yohanes memperhatikan itu terjadi dalam kehidupan orang yang bukan pengikut Yesus, dia bertanya apakah dia harus mencegah. Saudara-saudara, Yesus menyatakan bahwa jangan cegah mereka. Karena jika orang itu ada di dalam kehidupan ini, di pihak kita, dia tidak memberontak pada kita, maka jangan sekali-kali dicegah. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yesus menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang yang bukan murid Yesus, ketika dia melakukan itu, mengadakan mujizat dalam nama Yesus, maka tentunya dalam hal ini nama Yesus Kristus tetap ditinggikan. Karena itu pula Yesus tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh para murid adalah karena mereka pasti merasa terusik, ya, dia terusik karena ada orang lain dari kelompok murid-murid yang lainnya itu melakukan tindakan mujizat. Ada kemungkinan saudara-saudara bahwa para murid yang ada merasa bahwa hanya mereka saja yang dapat melakukan tindakan mujizat dalam nama Yesus, sebab mereka itu adalah murid Yesus yang sah, punya legalitas, sehingga mereka merasa seperti disaingi oleh kelompok yang ada di luar mereka. Mereka melakukan tindakan mengatasnamakan Yesus. Kita lihat di sini bahwa Yesus sebagai sang guru, dia memberi jawaban yang luar biasa. Jawaban Yesus di sini kita lihat bahwa dia meluruskan, dia luruskan pemahaman dan tentu persepsi dari para murid bahwa mereka bukanlah orang yang harus ditolak,
bukan orang yang dimusuhi, bukan orang yang harus dibenci, melainkan mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupannya itu harus kita juga beri respons, karena mereka itu merasa juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik ya kepada semua orang. Sehingga dalam hal ini tidak ada jurang pemisah, tidak ada tembok pemisah yang memisahkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang mau melakukan ajaran Yesus. Segala tindakan, ketika tindakan yang ada itu tidak bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam misi Yesus Kristus, itu pasti akan menghasilkan damai sejahtera Allah. Nah, itulah sebabnya Yesus dia melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudara, tindakan sekecil apapun yang berkenan kepadanya, pasti itu akan memperoleh upah. Segala tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah itu akan mendapat hukuman. Nah, itu konsekuensinya. Seperti tindakan menyesatkan anak-anak kecil yang percaya. Lebih baik baginya ya dibuang ke dalam laut lepas dengan batu kilangan yang diikatkan pada lehernya. Saudara-saudara, batu kilangan itu adalah batu yang sangat berat. Jangan dikira batu kerikil atau batu ringan. Itu harus keledai yang tentu bisa menariknya, itu baru bisa tertarik itu. Kalau manusia saja tidak mampu itu. Kalau sekarang ya pakai dusar itu, ya tak? Pakai dusar baru bisa. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yesus secara tegas di sini mengatakan bahwa orang-orang yang menyesatkan orang-orang percaya itu lebih baik dia dilemparkan ke laut dengan diikatkan dengan batu kilangan, sehingga dia tidak bisa lagi muncul, dia tenggelam. Karena apa? Karena dia sudah menjadi penyesat. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, jangan kita menyesatkan anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu adalah bagian dari panggilan dari Allah supaya mereka menerima keselamatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hubungan sosial kita dengan orang lain itu harus kita upayakan lakukan supaya jangan sampai menjadi penghalang ketika kita memberitakan kabar baik, evangelion itu. Ini menjadi prinsip dasar yang harus kita cermati, kita harus pegang selalu, dan inilah yang akan senantiasa menembus batas tembok pemisah yang menjadi penghalang bagaimana kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada semua orang, siapapun dia. Ini berarti bahwa keselamatan itu dia menembus batas etnis. Keselamatan yang dari Allah dalam Yesus Kristus itu menembus batas agama, budaya, dan lain sebagainya. Namun saudara-saudara, jika yang diberitakan ini adalah menyesatkan orang lain, sedang ketika dalam hidupnya dia mempunyai iman yang lemah, maka lebih baik baginya batu kilangan itu diikatkan di lehernya lalu dibuang ke dalam laut sehingga ia tidak muncul lagi. Nah, itu tentu kabar baik, kabar selamat buat kita, karena Injil yang diberitakan adalah tentu berita sukacita, berita keselamatan, dan yang ada ini tentu berasal dari Allah. Iya, dengan demikian panggilan kita sekarang ini sebagai orang-orang yang percaya supaya kehidupan kita ini senantiasa
menjadi seperti garam. Ya, garam itu saya kira kita sudah tahu fungsinya. Bisa memberi rasa enak, bisa mengawetkan makanan. Nah, ketika garam itu garam beriodium, itu mencegah gondok. Garam juga ketika dipakai untuk merendam kaki kita selama barangkali 15 menit, rematik kita juga bisa sembuh. Jadi fungsi garam, jangan sampai kita menjadi hambar dalam kehidupan ini. Kalau kita hambar, tentu tidak ada gunanya selain dibuang. Tidak ada fungsinya lagi, dibuang dan diinjak-injak orang. Saya percaya kita semua tidak mau dibuang, diinjak-injak orang, tapi kita mau berguna dalam kehidupan ini. Tuhan pasti akan memampukan kita supaya dalam hidup ini kita terus membawa kabar baik, berita selamat kepada semua orang, tanpa ada sekat, tanpa ada tembok pemisah yang memisahkan kita. Tidak ada jurang pemisah yang ada, melainkan kita terus bersatu hati untuk menyampaikan kabar baik, berita selamat bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, penebus dosa kita. Dia jalan menuju pada kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.